Maaf, saya lupa menyalakan mikrofonnya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Ibu, Baik. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait pembinaan terhadap pengawasan penyelenggaraan PSU Perumahan yang dilaksanakan oleh Direktorat Rumah Umum dan Komersial. Nah, untuk nggak mau. Stop aja. Nah, ini merupakan salah satu penyelenggaraan pembangunan bidang perumahan, yaitu bantuan PSU. Ya, kita tahu bersama, sektor properti atau real estate itu berkontribusi sangat besar terkait dengan perekonomian Indonesia, di mana ada 185 industri yang terdampak dari multiplier efek sektor properti. Salah satunya ada bahan bangunan, material, kemudian sektor transportasi dan lain sebagainya. Kemudian juga berkontribusi terhadap PDB nasional, kemudian juga jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan perumahan. Jadi memang sangat besar sekali dan ini sangat berpengaruh terhadap pada masa-masa pandemi COVID kemarin. Sektor properti itu tetap memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap perekonomian Indonesia. Kemudian ini adalah dasar hukum yang digunakan dalam pembangunan perumahan di Ditjen Perumahan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Ini juga sama dengan yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya, yaitu terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, ini terkait dengan rumah susun. Kemudian ada Undang 23 tahun 2012 itu terkait dengan peraturan terkait pemerintah daerah dan Undang-Undang 25 terkait dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Nah, kemudian juga setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, itu juga kami ada PPPP turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Selain itu juga ada Perpres 27 tahun 2020 tentang Kementerian PUPR, Perpres 13 terkait dengan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian PUPR, serta PP 17 tahun 2017 terkait dengan sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Dan tentunya untuk pelaksanaan pembangunan di Ditjen Perumahan, kita menggunakan Permen PUPR nomor 7 tahun 2022 tentang pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus. Inilah semua peraturan-peraturan yang menjadi payung hukum bagi kami di Ditjen Perumahan untuk pelaksanaan dan pemrograman kegiatan di Ditjen Perumahan. Nah, searah kebijakan pembangunan perumahan ini tentunya kita menggunakan terkait dengan meningkatkan rumah tangga yang menghuni rumah layak huni. Seperti kita ketahui bersama, di tahun 2019 itu masih 56,51% backlog-nya dan kita harapkan di 2024 bisa meningkat menjadi 70% jumlah rumah masyarakat yang menempati rumah layak huni. Inilah target kami di Ditjen Perumahan dalam rangka penyediaan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau kita biasa menyingkatnya dengan MBR. Ini, ini adalah rencana strategis bidang perumahan. Di sini ada penyediaan sekitar 875.000 unit rumah yang dilaksanakan melalui pembangunan bantuan PSU, pembangunan rumah susun, pembangunan rumah khusus, dan pembangunan sarana-sarana utilitas yang untuk perumahan yang dibangun oleh pelaku pembangunan. Dan semuanya ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni yang dilaksanakan secara bertahap. Dan ini adalah pagu kami dari tahun 2020 sampai 2024, di mana untuk bantuan PSU itu adalah sekitar 3,43 triliun untuk alokasi sekitar 262.000 unit rumah yang dibantu untuk pembangunan PSU-nya. Ini adalah bisnis proses di direktorat kami, di mana dalam pelaksanaan pembangunan perumahan itu dibutuhkan multi stakeholder. Karena untuk pembangunan perumahan itu kita harus mulai dari pengadaan tanah.
Pengadaan tanah otomatis ini pengadaan tanah tidak hanya pengadaan tanah yang dibeli oleh masyarakat melalui jual beli, tapi juga bisa diperbantukan atau dengan menggunakan lahan-lahan BMN atau BUMD. Kemudian ada perencanaan dan perancangannya seperti apa untuk pelaksanaan pembangunannya. Ini terkait juga dengan set plan. Ada proses perizinannya yang otomatis ini juga terkait dengan beberapa stakeholder atau kementerian lembaga yang terkait dengan proses perizinan. Seperti kita ketahui bersama adanya sistem OSS yang dikeluarkan oleh BKPM. Ini semua stakeholder terkait dengan pembangunan perumahan beberapa hal ya terkait dengan perizinan dasar sampai dengan perizinan terkait dengan real estate. Kemudian juga ada kita sampai dengan penghunian dan pengelolaan dari pelaksanaan penyediaan perumahan ini. Tentunya sebagai perintah Kementerian PUPR, kita selalu berkolaborasi juga dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, asosiasi pengembang yang melakukan pembangunan perumahan tersebut, dan para pelaku pembangunan lainnya dalam hal baik pengawasan, pengendalian maupun regulasi-regulasi yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan tersebut. Ini adalah tusi dari Direktorat Rumah Umum dan Komersial. Jadi selain regulasi, kami juga ada penyusunan program. Kami juga melakukan fasilitas terkait dengan penyelenggaraan perumahan. Di sini ada fasilitas pengembangan rumah umum, ada fasilitas kemudahan perizinan yang seperti saya sampaikan tadi, ada fasilitasi pengaduan masyarakat. Ini banyak sekali pengaduan-pengaduan yang masuk ke kami, di mana salah satunya itu adalah terkait dengan pengelolaan rumah susun. Di sini banyak terjadi para pelaku pembangunan belum memfasilitasi para pemilik untuk pembentukan P3 SRS, dan sehingga terjadi konflik dan adanya juga pemutusan-pemutusan sambungan listrik seperti itu atau air bersih. Ini yang menjadi kendala-kendala yang harus kami hadapi. Kemudian juga ada fasilitasi pelaksanaan hunian berimbang. Hunian berimbang ini dilaksanakan dalam rangka keselasian kawasan, di mana kita harapkan bahwa para pelaku pembangunan yang membangun rumah mewah dan menengah itu mempunyai kewajiban untuk membangun rumah sederhana atau rumah yang ditujukan untuk masyarakat MBR. Nah, kebetulan ini tertuang dalam PP nomor 12 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Kemudian juga ada fasilitasi pengelolaan barang milik negara. Ini terkait dengan proses serah terima aset. Nah, selain itu kami juga ada pemberian bantuan stimulan PSU. Ini yang menjadi tugas kami di Rumah Umum dan Komersial. Ini terkait dengan bantuan prasarana sarana utilitas kepada para pengembang yang membangun rumah bagi MBR. Ini ada jalan, ada drainase, ada saluran air minum atau air bersih, spam, dan persampahan. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, kami memiliki regulasi-regulasi, dan regulasi ini kami sampaikan dalam BIMTEK kepada para pemimpin pemerintah daerah dan pelaku pembangunan dengan pelaksanaan FGD-FGD di beberapa tempat. Selain itu juga kami melakukan pengolahan data. Pengolahan data ini adalah pengelolaan data-data terkait dengan pelaksanaan pembangunan perumahan yang diselenggarakan di seluruh provinsi di Indonesia. Dalam hal ini adalah program Sejuta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi di tahun 2015. Di sinilah kami mengumpulkan data-data seluruhnya, baik yang rumah mewah, rumah menengah, maupun rumah MBR, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Nah, ini adalah komposisi lahan efektif dan PSU. Di sini kita menggunakan Permen nomor 11 tahun 2008 yang merupakan permen terkait dengan pedoman keserasian kawasan perumahan dan permukiman. Untuk lahan efektif sendiri pun kita bagi luasannya. Untuk luasan di bawah 25 hektar itu adalah komposisinya 70% lahan efektif
30%-nya adalah untuk PSU, di mana prasarana dan utilitas itu 25% dan RTH itu 55%, itu paling kecil. Sedangkan untuk yang 100 hektar ke atas itu komposisinya 55% itu untuk lahan efektif dan untuk PSU-nya 45%. Ini kami berharap para pemerintah daerah menggunakan komposisi ini dalam saat pengesahan set plan, sehingga kita bisa melakukan juga terkait dengan bangunan hijau ya, yang saat ini sedang kita sedang kita umbung-umbungkan juga. Nah, ini adalah untuk perencanaan PSU, kita ada SNI 1733 tahun 2004. Karena SNI ini sudah lama, saat ini kami bersama Dijen Cipta Karya melakukan review terhadap SNI 1733 ini. Dan untuk kedepannya, SNI ini akan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada syarat mutu lingkungan perumahan di perkotaan, kemudian tata cara perencanaan lingkungan, dan metode uji kelayakan fungsi lingkungan perumahan di perkotaan. Dengan harapan dengan adanya SNI ini ke depannya, perencanaan terhadap pembangunan perumahan khususnya daerah perkotaan akan lebih baik lagi dan bisa terstruktur dengan pola yang lebih baik. Untuk hunian berimbang, seperti saya tadi sampaikan, yang tercantum dalam PP 12 tahun 2021, di situ disampaikan bahwa untuk perumahan ini ada terbagi 2. Ada perumahan skala besar dan perumahan selain skala besar. Untuk perumahan skala besar ini, jumlah unitnya itu adalah di atas 3.000 unit, dengan komposisi minimal 1 untuk rumah mewah, 2 untuk rumah menengah, dan 3 rumah sederhana. Ini harus dalam satu hamparan. Kemudian untuk rumah selain skala besar itu komposisinya adalah 100 sampai 3.000 unit dengan komposisi 1 rumah menengah, satu rumah mewah, 2 rumah menengah, dan 3 rumah sederhana. Bisa juga 1 rumah mewah, 3 rumah sederhana, atau 2 rumah menengah, 3 rumah sederhana, atau semuanya rumah sederhana. Jadi untuk selain skala besar ini komposisinya lebih fleksibel, tidak mengharuskan harus 1, 2, dan 3, tapi bisa bervariasi. Tapi tujuannya adalah untuk pembangunan rumah sederhana. Nah, di sini ditekankan kalau pelaku pembangunan sudah membangun rumah sederhana saja, dalam artian dia khusus untuk membangun rumah sederhana, tidak diwajibkan untuk membangun rumah menengah maupun rumah mewahnya. Kemudian untuk komposisi rumah sederhana sendiri pun di PP 12 ini dibagi lagi menjadi rumah sederhana subsidi dan rumah sederhana non subsidi, di mana harga jual untuk rumah subsidi ini berdasarkan harga jual yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR yang disetujui dengan Kementerian Keuangan dalam PMK Kementerian Keuangan. Komposisi untuk kota besar, rumah subsidi itu 25%, yang non subsidinya 75%. Kalau rumah kota sedang sama komposisinya, baik rumah sederhana maupun subsidi maupun tidak subsidi itu sama-sama 50%. Sedangkan untuk kota kecil lebih besar di subsidinya 75%, sedangkan non subsidinya 25%. Ini diharapkan para pelaku pembangunan bisa memenuhi semua pengaturan di komposisi hunian berimbang tersebut. Ini adalah mekanisme pelaksanaan pembangunan rumah sederhana, rumah pembangunan hunian berimbang ya. Jadi selain rumah tapak yang seperti tadi saya sampaikan di depan, itu juga rumah susun kena juga hunian berimbang, di mana kalau untuk rumah susun itu 20% dari luas lantai bangunan itu diwajibkan untuk membangun rumah susun umum yang dikhususkan untuk MBR. Nah, di PP 12 ini selain rumah sederhana untuk MBR ini bisa dikonversikan juga kalau misalnya pelaku pembangunan itu tidak mampu membangun rumah sederhana tapak, bisa dikonversi kepada rumah susun umum juga.
Kalaupun tidak, bisa juga dikonversi ke dana konversi, baik dana kelola maupun dana hibah. Namun saat ini untuk dana konversi ini kan seharusnya diserahkan kepada Badan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Perumahan. Namun saat ini karena arahan pimpinan sampai saat ini BP3 masih dalam proses pembentukannya. Izin, apakah suara saya masih terdengar, Bapak, Ibu? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih ya. Masih, Bu. Ya, terima kasih. Nah, kemudian untuk PSU-nya sendiri, itu kan harus diserah terimakan kepada pemerintah daerah sebagaimana peraturan Permendagri nomor 9 tahun 2009. Ini adalah gambaran minimal PSU yang harus terbangun sesuai dengan peraturan Permendagri nomor 9 tahun 2009. Kemudian di PP nomor 16 tahun 64 tahun 2016 ini juga ada terkait dengan penyediaan lahan bagi pemakaman yang harus disediakan pula oleh pelaku pembangunan, yaitu 2% dari luas lahan yang dialokasikan untuk pembangunan perumahan. Nah, untuk bantuan PSU, seperti saya sampaikan tadi di depan, ada Permen 7 tahun 2022 dan SE Dirjen nomor 9 tahun 2022. Itu adalah juknisnya. Nah, urgensi bantuan PSU sendiri itu adalah menjalankan amanat Presiden untuk mendorong terwujudnya rumah layak huni bagi MBR khususnya dengan menghindari atau mencegah terjadinya urban sprawl, di mana diharapkan pelaku pembangunan itu minimal membangun rumah itu 100 unit daya tampungnya. Tidak boleh kurang dari 100 unit, karena kalau kurang dari 100 unit otomatis kita mengizinkan pembangunan perumahan-perumahan yang kecil-kecil dan dikhawatirkan ini akan mengganggu tata kelola dari prasarana-sarana perkotaannya sendiri. Karena kan kalau misalnya kecil-kecil itu otomatis nanti tidak akan terkoneksi dengan prasarana-sarana perkotaannya. Itu yang kita harapkan. Dan ini juga merupakan dalam rangka meningkatkan capaian program juta rumah yang tadi saya sampaikan. Dan bantuan PSU ini merupakan bantuan yang di dilaksanakan dari tahun 2012. Maaf ini. Nah, ini dasar hukumnya ada Undang-Undang Nomor 1, Undang-Undang 12, PP 12, kemudian Perpres 12 tahun 2001, dan ada Permenkyu juga. Ini terkait dengan mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan perumahan, dan tentunya Permen PUPR nomor 7. Jadi bantuan pembangunan ini merupakan penyediaan komponen PSU bagi peningkatan rumah layak huni bagi MBR. Jadi tujuannya tetap kita ke MBR. Nah, beberapa perubahan yang kami lakukan di Permen nomor 7 tahun 2002 dari 2002 ini terhadap permen sebelumnya itu, yaitu Permen nomor 3 tahun 2018. Di sini kita memberikan beberapa kemudahan yang semula usulan yang masuk itu T-1 menjadi T-4. Ini dengan harapan bantuan kita bisa lebih banyak kepada perumahan-perumahan yang belum mendapatkan bantuan. Kemudian juga besaran programnya semula hanya 30% dari daya tampung. Di PP Permen nomor 7 ini diperbesar menjadi 50% dari daya tampung. Dan selain itu kami juga memberikan bantuan inovasi baru yang semula hanya jalan lingkungan saja. Kami membuka juga untuk bantuan PSU jalan akses perumahan. Ini untuk menghubungkan beberapa perumahan dalam kawasan yang skala besar, dan otomatis untuk penentuan skala besar ini adalah kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kalau tidak ada penetapan dari pemerintah daerah, kita tidak bisa turun ke dalam bantuan tersebut.
eh, untuk penerima manfaatnya, bantuan PSU itu adalah masyarakat MBR. Kemudian penerima bantuannya itu adalah pelaku pembangunan yang bangun rumah umum dan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah adalah pemerintah daerah yang mengayomi masyarakat yang membangun rumah atas prakarsa masyarakat tersebut dalam suatu kelompok. Kemudian jenis perumahannya ada perumahan skala besar dan perumahan skala besar. Bentuk bantuannya itu tadi saya sudah sampaikan, jalan lingkungan, jalan akses perumahan umum, dan jalan penghubung antar perumahan. Kemudian ada drainase, sistem penyediaan air minum, dan TPS. Ini untuk persampahannya. Nah, besar bantuannya untuk jalan lingkungan, drainase, spam, dan TPS ini yang dibangun oleh pelaku pembangunan, itu minimal 50% dan maksimalnya 50% dari daya tampung rumah umum. Nah, ini minimal 10 unit rumah itu dalam artian daya tampungnya tetap 100 unit rumah. Nah, pada saat kita melakukan verifikasi itu minimal 50 unit itu sudah terbangun dan sehingga kita bisa masuk ke dalam bantuan PSU di tahun yang sama. Nah, untuk jalan akses itu minimal 50% daya tampung dan 100% usulan panjang jalan akses yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Sedangkan mekanismenya untuk pengusulan pelaku pembangunan dan Pemda ini kita melakukan usulan itu dimasukkan ke dalam aplikasi Sibaru. Jadi kita tidak lagi mengumpulkan orang-orang atau menerima usulan-usulan secara eh, administrasinya itu secara online ya, tidak lagi berupa fisik usulan karena kita juga ingin mengurangi berkas-berkas yang bertumpuk di gudang kita. Ini adalah proses bis bantuan PSU. Seperti tadi saya sampaikan, yang pertama kita adalah pengajuan usulan yang dimasukkan ke pada Sibaru. Di sini ada alamatnya Sibaru Perumahan PU Go ID. Kemudian setelah seluruh masukan itu masuk, kita kumpulkan, kita seleksi mana yang memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi. Setelah itu kita lakukan eh, survei ke lapangan untuk verifikasi lokasi apakah sesuai dengan usulan administrasinya. Setelah dilakukan verifikasi di lapangan, kita akan melakukan pembahasan dari hasil verifikasi itu untuk menentukan pelaku pembangunan mana atau perumahan-perumahan mana yang memenuhi ketentuan-ketentuan atau persyaratan dari bantuan PSU. Setelah itu akan ada SK Dirjen yang menetapkan lokasi-lokasi bantuan. Nanti SK ini akan diserahkan ke balai. Balai akan melakukan penyusunan DED dan HPS yang disusun oleh Satker, kemudian dikonsultasikan kepada subdi wilayah. Setelah itu akan dilakukan pelaksanaan pembangunannya. Pelaksanaan pembangunannya bila pembangunan itu memiliki SBU, maka bisa dilaksanakan oleh pelaku pembangunan itu sendiri. Dan ini memang diizinkan kekhususan untuk pembangunan PSU yang ditujukan untuk pembangunan rumah MBR. Kalaupun tidak bisa, itu bisa dilakukan lelang atau juga saat ini kita menggunakan e-katalog. Jadi bila pelaku pembangunan itu tidak memiliki SBU sendiri bisa masuk ke dalam e-katalog. Itu adalah beberapa proses pelaksanaan pembangunan PSU-nya. Sedangkan untuk setelah selesai dibangun, kita juga harus bersegera untuk melaksanakan proses serah terima aset kepada pemerintah daerah. Ini dilaksanakan setelah serah terima pekerjaan atau PHO. Dan percepatan pelaksanaan serah terima aset ini sangat disarankan sekali oleh pimpinan kami, Pak Dirjen, karena kita tidak ingin adanya penumpukan aset-aset BMN yang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah. Ini merupakan pembelajaran dari pelaksanaan pembangunan PSU yang sebelum-sebelumnya.
Untuk penyelenggaraan PSU sendiri, ini ada tentunya ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Dan ini sesuai dengan Permendagri nomor 9 tahun 2009 terkait dengan serah terima PSU-nya. Dan untuk verifikasi penyerahan PSU ini sudah masuk dalam peraturan Permendagri nomor 90 tahun 2019, Jo Kemendagri nomor 50 tahun 2021. Jadi memang kita selalu berkoordinasi dengan Kemendagri terkait dengan terima aset ini. Karena memang banyak sekali permasalahan-permasalahan juga yang dari serah terima aset ini. Nah, ini adalah kebijakan penyerahan PSU yang diatur oleh Kemendagri. Yang pertama adalah paling lambat 1 tahun dilaksanakan setelah masa pemeliharaan dan sesuai dengan set plan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemda. Seperti tadi saya sampaikan, dalam perencanaan itu ada penyusunan set plan. Set plan ini yang menyetujui adalah pemerintah daerah, dan nantinya pada saat serah terima ini akan ada verifikasi bersama dengan pemerintah daerah dengan balai untuk melihat kesesuaian antara spek dan kesesuaian terhadap set plan-nya. Dan disinilah akan terjadi serah terima aset, dan tentunya kita meminta pernyataan kesediaan pemerintah daerah untuk menerima aset yang telah dibangun oleh kita. Ini adalah beberapa ketentuan pengelolaan PSU, di mana pengelolaan PSU yang sudah dibangun itu harus diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan pasal 22 yang saya sampaikan tadi. Dan pengelolaan prasarana ini tidak dapat merubah peruntukan prasarana sarana utilitas karena sering terjadi pengembang ini melakukan alih fungsi dari lahan PSU. Ini sangat sangat dihindari sekali. Dan ini kita selalu berkolaborasi dengan Kemendagri dalam hal supaya tidak terjadi hal-hal alih fungsi dari lahan untuk PSU. Ini adalah pembinaan dan pengawasan terkait dengan pembiayaan PSU perumahan. Di sini kita ada bupati, wali kota, dan gubernur yang selalu kita kolaborasi juga terkait dengan pelaksanaan pengawasannya supaya mereka juga mengetahui bahwa kita sudah membangun PSU dan mereka lah yang nanti akan melaksanakan pengelolaan lebih lanjut. Dan tentunya kita juga berkolaborasi juga dengan Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini adalah selanjutnya kita bicara terkait dengan readiness kriteria. Untuk bantuannya, seperti yang saya sampaikan, ada jalan, drainase, dan air minum, serta persampahan. Yang melaksanakan pelaku pembangunannya adalah pelaku pembangunan yang membangun rumah MBR, kemudian memiliki dokumen legalitas usaha dan proyek pembangunan. Seperti tadi saya sampaikan, punya SBU dan ini dibangun dalam satu hamparan, terbangun minimal 50 unit. Kriteria untuk Pemda, Pemdanya itu telah memiliki dokumen perencanaan, memiliki anggaran, dan memiliki program pembangunan PSU, pembebasan dan atau pematangan lahan ini juga harus sudah dilakukan oleh Pemda, dan kesediaan menyelesaikan sisa panjang jalan. Dan otomatis ini dengan adanya bantuan terhadap Pemda ini diharapkan Pemda juga memberikan kemudahan perizinan bagi perumahan MBR. Jadi ini khususnya untuk jalan penghubung antar perumahan dan jalan akses perumahan. Dan ini untuk pembangunan bagi yang bila perumahan itu dibangun oleh BUMN, dan untuk perumahan yang tadi saya sampaikan adalah prakarsa masyarakat, kelompok MBR yang bangun rumah. Ini adalah ketentuan-ketentuan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Ini sama, ada RT/RW, ada rencana tapak, dan daya tampungnya sesuai dengan yang bersyaratkan, dari rumah terbangun T-4 sebelum verifikasi, dan tentunya harus sudah sesuai dengan PBG. PBG ini juga merupakan pengganti EMB
yang dulu IMB sekarang sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja diganti menjadi PBG. Untuk persyaratan rumahnya itu, rumah layak huni itu ada atap, plafon, dinding yang telah diplester, lantai yang telah diplester, dan harga jualnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu PMK Kementerian Keuangan. Sama juga untuk yang rumah prakarsa masyarakat itu juga ada atap, dinding, dan lantai yang telah diplester. Tentunya persyaratan perumahan ini untuk prakarsa masyarakat lebih ini ya lebih mudah karena ya harapkan kita bisa membantu masyarakat yang eh, lebih desil yang lebih rendah. Ini adalah persyaratan administrasi untuk pemerintah daerah. Ada surat usulan, surat pernyataan, salinan bukti legalitas pemilik tanah, bukti penguasaan luas lantai, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diharapkan akan memastikan bahwa memang itu lahan adalah telah dimiliki oleh Pemda. Ini contoh bentuk bantuannya. Ini juga ada jalan akses, jalan penghubung sama ya seperti yang tadi sampaikan tadi. Ini jalan lingkungannya. Di mana jalan lingkungan ini minimal adalah 3 sampai 4 meter. Untuk perumahan untuk bentuknya bisa jalan beton atau jalan paving. Eh, untuk kuat tekannya itu untuk beton itu K125, untuk kualitas paving beton itu K250. Ini spesifikasi teknis sekali. Ini yang masuk di dalam SE Dirjen nomor 9 tadi. Nah, ini untuk jalan antar perumahan, luasnya lebih lebarnya lebih luas yaitu 4 sampai 6,5 meter. Itunya apa? Untuk bahu jalannya 0,5 sampai 1 meter. Tebal betonnya 20 cm, kuat tekan betonnya K350, jadi lebih lebih besar ya. Kalau tadi hanya 125, yang ini 350. Sedangkan untuk pavingnya itu K300, lebarnya sama. Kalau untuk ini ada juga jalan aspalnya ya. Aspalnya itu ketebalannya 7 cm. Nah, ini untuk drainase bentuknya melalui ada yang saluran batu kali, juga ada beton pracetak. Nah, ini untuk prasarana persampahan itu ada bak sampah, ini untuk spamnya, dan untuk persampahan juga kita ada TPS 3R. Ini dengan harapan yang rumah dilayaninya adalah 200 unit. Ini bisa bentuknya seperti ini, ada satu lantai ya, ada juga yang dua lantai seperti ini. Ini spek teknisnya ya, gambar-gambarnya. Ini adalah contoh-contoh gambar pelaksanaan untuk pelaksanaan beton. Ya, di sini ada proses mulai dari 0%-nya, 50% dan 100%. Kemudian ini adalah contoh yang sama, beton juga. Ini ada paving block. Sama juga nih paving block. Nah, dalam pelaksanaan pembangunan PSU ini juga tentunya ada beberapa permasalahan. Yang pertama kali adalah pembangunan rumah perumahan-perumahan yang kecil-kecil yang seperti saya sampaikan tadi, sehingga terjadinya urban sprawling tadi. Dan untuk pengesahan rencana tapak ini juga masih ada permasalahan, dan karena itu kami sedang menyusun SNI 1733 ini karena merupakan standar pelayanan umum untuk perencanaan bantuan PSU juga. Kemudian serah terima aset juga belum terkoordinasi dengan OPD yang bidang perumahan, sehingga serah terima PSU ini masih mengalami beberapa kendala. Kadang pemerintah daerahnya menolak untuk menerima bantuan PSU, namun setelah kami berkolaborasi dan melakukan pendekatan secara kontinu dengan pemerintah daerah, akhirnya mereka mau menerima, dan dengan senang hati
melakukan verifikasi bersama terkait dengan kondisi bantuan PSU yang akan diserah terimakan. Kemudian juga pengarsipan juga kami masih saat ini sedang menata kembali arsip-arsip dari PSU yang PSU-PSU yang sudah lama tentunya. Dan terkadang pengembang juga tidak menepati janji. Nah ini terkadang kami agak apa ya namanya istilahnya menjadi kendala kami dalam pelaksanaan pembangunan bantuan PSU, dan kami makanya selalu berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan perumahan di wilayahnya masing-masing. Nah, ini gambar rencana tapak tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Inilah yang biasanya terjadi adanya apa alih fungsi dari penggunaan lahan. Nah, ini kami berkolaborasi juga dengan BPN untuk pelaksanaan apa namanya pecah sertifikat ya, berdasarkan pecah sertifikat supaya disesuaikan dengan set plan awalnya. Nah, ini yang nomor 8 adalah pengembang sudah tidak ada dan tidak melakukan serah terima aset PSU. Ini juga menjadi salah satu pengaduan yang masuk ke kami. Pemerintah daerah agak kebingungan ketika pelaku pembangunan ini sudah tidak ada. Apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka bisa langsung ambil saja atau bagaimana gitu. Nah, ini juga akan merupakan salah satu diskusi yang menjadi yang kami diskusikan dengan Kementerian Dalam Negeri. Nah, aktualnya perizinan pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, jadi dalam pelaksanaan pembangunan bidang usaha ini kan ada perizinan dasar. Ya, perizinan dasar itu KKPR, itu terkait dengan tata ruang, persetujuan tata ruang, kemudian ada persetujuan lingkungan, itu PL, terus kemudian ada persetujuan bangunan gedung, dan ada sertifikat layak fungsi. Untuk perizinan dasar sendiri ini kita berkolaborasi dengan Kementerian ATR BPN untuk KKPR-nya, Kementerian Lingkungan Hidup itu untuk persetujuan lingkungannya, PBG dan SLF itu di Kementerian PUPR, dalam hal ini Dirjen Cipta Karya. Setelah para pelaku pembangunan ini memenuhi perizinan dasar tersebut, baru mereka masuk ke perizinan khususnya, yaitu KBLI 6811. Ini adalah KBLI terkait dengan real estate milik sendiri ataupun disewakan. Dan saat ini untuk KBLI 6811 ini juga kita sedang proses revisi PP 5, di mana kita akan memasukkan untuk real estate ini atau bidang perumahan ini masuk menjadi salah satu yang diampu oleh Kementerian PUPR. Dan ini masih sedang dalam proses, sudah masuk ke Kementerian Perekonomian. Kemudian selain itu untuk pengembangan perumahan ini juga ada alih fungsi yang semula sesungguhnya lahan itu sudah diperuntukkan bagi perumahan, namun dengan adanya kebijakan dari Kementerian ATR BPN terkait dengan lahan sawah basah itu, ternyata adanya revisi tata ruang tersebut mengakibatkan lahan-lahan perumahan yang awalnya sudah disetujui menjadi lahan perumahan ternyata menjadi LSD. Dan ini menjadi salah satu kendala di mana pelaku pembangunan menjadi tidak bisa meneruskan atau melanjutkan pembangunan perumahannya. Kemudian sosialisasi BIMTEK ini yang terus kami laksanakan, tidak bisa hanya sekali karena memang pergeseran atau perubahan proses perizinan yang semula langsung ke pemerintah daerah atau BPM TST itu menjadi OSS atau Online Single Submission ini masih mengalami kendala di beberapa daerah, khususnya pengaturan-pengaturan seperti adanya sondir yang harus dilakukan untuk perizinan PBG, namun sebenarnya itu hanya dikhususkan untuk pembangunan perumahan yang bertingkat, tapi karena ketidaktahuan dari pemerintah daerah semua dikenakan rata harus melakukan sondir.
Dan ini kami sudah berkolaborasi juga dengan Dijen Cipta Karya dan ada beberapa hal lainnya. Kemudian juga proses PBG juga masih ada yang bermasalah terkait dengan konsolidasi TPA karena masih banyak pemerintah kabupaten kota yang belum memiliki TPA terkait dengan PBG. Kemudian termasuk SLF juga. Kemudian pertelaan juga ini masalah pemisahan sertifikat ini juga masih kendala dan masih banyak masalah ini terkait dengan Kementerian ATR BPN. Termasuk salah satunya adalah P3SRS. P3SRS ini adalah bentuk perkumpulan pemilik satuan rumah susun yang banyak terjadi belum dibentuk oleh pelaku pembangunannya. Dan ini pembinaannya masih terus kami lakukan karena pembinaan ini bukan dari Dijen AHU atau dalam lingkup nasionalnya, tapi masih di Kementerian PUPR. Dan ini tidak hanya di DKI Jakarta aja yang sekarang sedang booming ya, GSRS itu banyak sekali masuk ke Provinsi DKI Jakarta melakukan demo karena pembentukan P3SRS-nya sampai saat ini belum difasilitasi oleh pelaku pembangunan. Mungkin itu bahan yang bisa kami sampaikan. Ini masih jam berapa ya? Masih jam 10:30. Kalau ada yang ingin didiskusikan, mari kita diskusikan.